Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan coba ngebedah prospektusnya Blibli yang bakalan IPO dengan ticker BELI. Buat yang niat ikutan di IPO ini, sahamnya udah mulai bisa dipesan ya di website eIPO. IPO Blibli ini menarik buat dibahas, karena Blibli bakalan jadi perusahaan marketplace ketiga di Indonesia yang IPO. Tapi kalau dilihat secara struktur permodalan, Blibli ini jauh berbeda sama Bukalapak dan Goto. Secara funding, Bukalapak dan Goto di-back sama venture capital, sedangkan Blibli, yang masih termasuk grupnya Jarum, di-back sendiri sama grupnya. Hal ini pastinya punya beberapa efek ke struktur dan valuasinya. Apa aja ya impact-nya? Dan kira-kira IPO ini bakalan gimana ya? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, buat IPO Blibli ini, masa penawarannya udah dimulai dari tanggal 17 Oktober dan bakalan digelar sampai tanggal 24 Oktober. Tanggal efektifnya di 28 Oktober, masa penawaran umumnya di 1-3 November, dan pencatatannya di 7 November. Di IPO ini, Blibli nawarin 17,77 miliar saham baru atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor di range harga penawaran Rp410-460. Dengan gitu, target dana terbesar yang diharapin dari IPO ini adalah sebesar 8,17 triliun rupiah. Selain penawaran ke masyarakat, Blibli juga bakalan ngealokasiin 55 juta saham buat Employee Stock Allocation atau ESA dan 3,66 miliar saham buat Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP yang bakalan ngaruh ke struktur ekuitasnya. Di transaksi ini, Blibli nunjuk BCA Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas buat jadi penjamin pelaksana emisi efeknya. Kalau kita lihat, sebelum IPO, modal saham Blibli dipegang sama PT Global Investama Andalan milik Hartono Family, 0,7% sama manajemen, dan 1,46% sama karyawan. Terus di akhir transaksi, masyarakat bakalan pegang 14,506% saham, dan buat ESA dan MESOP masing-masing 0,045% dan 2,994%. IPO ini juga nawarin lock-up period buat 8 bulan buat pemegang saham existing. Ini adalah salah satu cara perusahaan buat ngeyakinin calon investor bahwa nggak bakalan ada dumping saham dari existing investor setelah IPO ini. Dari total 8,17 triliun rupiah uang yang terkumpul, 5,5 triliun rupiah nantinya bakalan dipakai buat ngelunasin seluruh utang bank perusahaan. Per 12 Oktober 2022, Blibli punya total utang 5,5 miliar rupiah yang diterima dari BCA dan BTPN. Sisanya sekitar 2,6 miliar bakalan dipakai buat tambahan modal kerja, 57% buat Blibli, dan 43% buat tiket.com lewat skema peningkatan penyertaan modal. Nah, secara struktur permodalan, kelihatan banget ya bedanya antara Blibli sama Bukalapak dan Goto. Saham Blibli didominasi Hartono Family, yang juga adalah pemilik dari grup Jarum. Sedangkan buat Bukalapak dan Goto, seenggaknya pemangku kepentingannya lebih banyak. Ada venture capital dan private equity. Sebagai perusahaan yang digedein sebagai startup, Bukalapak dan Goto udah fundraising beberapa kali. Karena memang ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka tempuh buat ngedapetin uang buat modal kerja dan ekspansi. Gua rasa kalau misalnya mereka ke bank dan minta pinjaman pun, mereka bakalan ditolak. Karena secara keuangan mereka masih rugi dan mereka aset light, yang bikin mereka nggak punya aset apapun buat dijadiin kolateral. Tapi ini beda sama Blibli. Di kasusnya Blibli, bisa dibilang Blibli ini nggak digedein secara startup karena hubungannya sama grup Jarum. Grup Jarum punya duit kok buat ngembangin Blibli sendirian. Ngapain harus nyari equity ke pihak lain? Selain punya bank sendiri, mereka bisa dengan gampangnya minjem duit di bank lain dengan nama baik dan corporate guarantee dari grupnya. Makanya nggak aneh kalau Blibli bisa punya utang bank sampai 5,5 triliun rupiah dan ngejagain modal sahamnya di internal Hartono Family aja. Gampangnya gini, bayangin kalian ngebangun perusahaan yang kalian confident sama masa depannya. Dan kalian punya nih uang dan koneksi buat ngembangin bisnisnya. Kalau kondisinya kayak gitu, mendingan minjem uang sama koneksi kita, atau nerbitin saham baru dan terdilusi. Pastinya mendingan minjem lah ya. Tapi hal ini bikin DER dan PBV Blibli jadi kelihatan tinggi kalau dibandingin sama perusahaan sejenis. Kalau menurut pendapat gua, IPO ini bukan salah satu cara Hartono Family buat nyari duit buat ngembangin Blibli. Mereka masih ada lah duit.
Tapi ini lebih ke perkembangan bisnis Blibli yang udah makin gede. Jadi mungkin udah saatnya buat Hartono Family buat ngediversifikasiin portfolio dan risikonya. Nah, terus gue juga mau bahas dikit nih tentang tujuan IPO-nya yang buat ngebayarin utang. Biasanya, porsi IPO yang gede buat ngebayarin utang jadi red flag buat investor. Karena investor jadi malas kalau dananya itu dipakai buat sesuatu yang nggak produktif. Tapi di kasusnya Blibli ini, coba deh kita pikir. Kalau misalnya mereka pakai proceeds-nya ini buat ngebayarin seluruh utangnya mereka, apakah ini artinya mereka jadi jelek? Atau sebenarnya ini cuma bikin mereka jadi sebanding aja sama Bukalapak dan Gojek yang ngandelin pure equity buat ngembangin bisnisnya? Lanjut kita liatin financial dan valuation-nya ya. Kalau gue lihat secara penjualan, Blibli masih upward nih trennya. Dan masih terus naik dari tahun ke tahun dengan berbagai inisiatifnya. Termasuk akuisisi tiket.com di 2018, akuisisi range market di 2021, investasi di Cermati Fintech, fasilitas pay later, kerjasama dengan layanan perbankan Blue, Click and Connect, pengiriman 2 jam pasti sampai, dan lain-lain. Cuman memang secara gross margin masih lumayan tipis ya, yang nunjukin kalau harga pokok dan diskonnya masih cukup gede. Tapi menariknya, Blibli berhasil buat nurunin kerugiannya dengan memanage operational cost-nya. Kalau dilihat, ada 4 komponen beban yang berhasil diturunin kalau dilihat secara marginnya. Yang pertama, iklan dan pemasaran, yang berarti iklan yang ditampilin makin efektif. Yang kedua, gudang, pengepakan, dan pengiriman, yang memang udah jadi salah satu fokus utama Blibli dengan ngembangin supply chain yang terintegrasi. Yang ketiga, saluran pembayarannya dengan kerjasama dengan BCA, Cermati, dan platform lainnya. Dan yang terakhir, gaji dan tunjangan, yang nunjukin kalau workforce-nya lebih efektif dan efisien. Dengan begini, margin laba bersih Blibli ada di minus 37%. Sebenarnya kurang lebih mirip kalau dibandingin sama Bukalapak sebelum investasinya di Alobank. Dari sisi valuasi, price to sales-nya cuma ada di 4 kali dibandingin sama Goto dan Buka yang ada di atas 50 kalian. Kelihatannya Blibli ini cukup realistis lah ya, mengingat timingnya yang emang agak kurang pas, dan juga Goto dan Buka yang setelah IPO harganya flop gara-gara tech winter. Sebelum nyampein pendapat gua, disclaimer dulu ya. Kalau ini pure personal opinion gua, dan bukan rekomendasi buat ikutan atau nggak ikutan IPO Blibli ini. Kalau gua pribadi sih cukup positif ya sama IPO-nya Blibli ini. Kelemahannya memang ada, profitnya yang sebagian besar dipakai buat bayar utang, dan juga timingnya yang kebetulan ada di kondisi ekonomi yang lagi nggak prima. Tapi kelebihannya juga banyak. Performance keuangan yang lebih bagus kalau dibandingin dua pendahulunya, harga yang lebih masuk akal, support dari grup Jarum, ekosistem omnichannel ke depannya, dan lain-lain. Tapi nggak tahu ya kalau dari sisi market retail bakalan kayak gimana. Kalau waktu Goto kemarin sih cukup optimis, karena Goto image-nya bagus banget, udah kayak saham rakyat gitu. Jadi semua orang mau jadi bagian dari Goto. Tapi kalau Blibli yang di-back sama Jarum, ya mungkin mirip-mirip lah ya sama Bukalapak yang di-back sama Mtek. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Buat yang masih ada komentar atau pertanyaan tentang hal yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.